Oke, perkenalkan nama saya Yuri Juanan dengan 41123104 dari Universitas Indonesia Nusantara. Saya akan jelaskan terkait jawaban saya untuk mata kuliah analitik dan visualisasi data yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Iqbal Habibi Eskom MT PhD. Oke, di sini untuk soal yang pertama hmm, itu ada sebuah startup smart agriculture di Majalengka sedang mengembangkan sistem analitik berbasis data untuk meningkatkan produktivitas kopi. Data berasal dari berbagai sumber. Kemudian untuk sensor IT itu ada kelembaban dan suhu input petani itu ke manual Excel, kemudian untuk citra satelit in DVI dalam format raster CSV hasil ekstraksi. Namun tim mengalami kendala karena data memiliki format berbeda CSV dan juga XLSX, struktur tidak konsisten dan juga banyak missing value dan duplikasi. Oke, di sini ada contoh datanya. Di sini saya sudah membuat uh, soalnya itu ke dalam uh, Excel spreadsheet. Oke, kita ke lembar jawaban saya. Itu untuk nomor satu ini, untuk jalur analitik yang digunakan adalah data cleaning, yaitu untuk mengatasi soal nomor satu ya. Untuk yang pertama itu ada data memiliki format berbeda CSV atau SLS, yaitu kita perlu menggunakan load dan juga merge ya untuk dua file tersebut, di mana kita perlu menambahkan satu kolom untuk melacak asal data sumber tersebut, yaitu antara dari input petani atau dari citra satelit. Oke, selanjutnya struktur tidak konsisten itu kita akan melakukan penyesuaiannya pada format tanggal. Nah, dimana kan saat ini ada tiga format yang berbeda. Nah, maka semuanya itu akan distandarisasi ke format YYYMMDD, itu tahun, kemudian bulan, dan juga tanggalnya. Selanjutnya untuk missing value dan duplikasi. Di sini untuk missing value pada kolom suhu ini diisi dengan median per lokasi. Kemudian untuk kolom kelembaban di lokasi B masih none karena tidak ada nilai referensi, maka ini perlu dikonfirmasi sumber sensor IoT-nya langsung. Kemudian perlu menghapus duplikat di mana ditemukan adanya dua base identik antara CSV dan XLX. Kemudian ada validasi tipe data, semua kolom disesuaikan ke tipe yang benar yang default dan tertem. Dan di sini saya mencantumkan untuk link CSV hasil merge-nya. Oke, itu ya. Ini di sini. Ini contoh hasil merge dari CSV dan juga XLSX. Nah, di sini ada tambahan kolom sumber, itu antar dari IoT satelit ataupun input petani. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu di mana perusahaan logistik ini menganalisis keterlambatan pengiriman menggunakan Excel. Datanya masih mentah dan juga tidak terstruktur. Oke, di sini untuk contoh data dummy-nya, di mana instruksinya itu lakukan langkah cleaning data di Excel ya. Kemudian hitung durasi pengiriman gunakan pivot table untuk analisis rata-rata, dan juga gunakan VLOOKUP, index match untuk integrasi data tambahan, dan juga buat visualisasi pivot chart. Oke, di sini untuk nomor 2 ya. Oke, untuk nomor 2 di sini ada contoh data dummy-nya. Di sini ya, antara none atau null itu diisi dengan data tidak lengkap ataupun tidak bisa dihitung. Oke, di sini untuk rumus durasi. Untuk rumus durasi ini saya menggunakan if conditional.
uh, kalau apa namanya dia bukan number itu tidak bisa dihitung. Oke, selain itu maka apa namanya kolom D2 ya, D2 dikurangi C2, 2 berarti di tanggal sampai dikurangi tanggal kirim. Selanjutnya untuk rumus VLOOKUP ini saya VLOOKUP dengan sheet referensi kota. Oke, namanya nah ini ke sini ya, ke kategori kota. Dimana kalau memang ada apa namanya jika kotanya itu terdaftar di sini maka akan muncul di sini di VLOOKUP ini ya. Kemudian untuk analisis rata-ratanya itu untuk kota-kota tiga ini itu karena ini tidak ada ya, jadi ya error. Nah, untuk Bandung ini kita menggunakan average if. Average if ini kan untuk rata-rata ya, rata kita ambil dari sheet 1, kemudian dari B2 dan juga F. Untuk B itu kita dari kota ya, kita menguji untuk apa namanya apa sih ya istilahnya itu kolom uh, penguncinya. Nah, untuk F2 itu untuk durasi pengirimannya. Oke, selanjutnya itu uh, di sini juga di sini juga itu memunculkan untuk visualisasi pivot chart-nya. Ini hasil pivot chart-nya di mana Bandung itu ada di 30. Ya, rata-ratanya itu di 30 hari ya, pengiriman ya. Kemudian untuk rata-rata durasi pengiriman Jakarta itu di 3 hari. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3 di mana dia mendata membandingkan analisis menggunakan Excel. Kemudian Python dan juga R untuk datasetnya, di mana untuk dataset yang besar sekitar 100.000 data transaksi e-commerce. Berikut untuk contoh data dalamnya. Untuk instruksinya sendiri itu bandingkan Excel, Python dan juga R dari sisi analitik, kemudian rancang alur analitik data end to end, kemudian tentukan tools terbaik untuk skenario big data, kemudian jelaskan potensi kesalahan analisisnya. Oke, untuk nomor 3 ini saya semuanya dimasukkan ke dalam sebuah Excel ya. Kita dimulai dari sini. Nah, di sini itu yaitu dari data dummy tadi, dari soal saya masukkan ke sini. Kemudian di sini kita ada perbandingan untuk toolsnya. Nah, di sini itu terkait Excel, Python, dan juga R, di mana untuk 100.000 transaksi data. Nah, untuk kapasitas dan performanya sendiri untuk Excel itu cukup untuk 100.000 baris, tapi bisa lambat karena jika memang banyak formula dan pivot. Kemudian untuk Python sendiri itu sangat kuat dengan pandas atau polaris ya, dan itu mudah dioptimasi juga. Dan untuk R itu kuat dengan data table atau DPLYR, itu apa namanya, sebuah library dari bahasa pemrograman R. Nah, untuk catatannya di 100.000 data itu 100.000 baris masih bisa di Excel, tapi untuk otomatisasi dan reproducibility itu lebih kuat di Python. Dan untuk skornya, nah di sini saya itu apa namanya mengambil skor apa sih namanya tools-tools yang lebih baik digunakan. Contohnya untuk skor Excel ini ya tadi kan karena memang di 100.000 ini cukup lambat jika memang banyak formula atau pivot, diberi skor 3. Kemudian untuk bahasa pemrograman Python dan karena memang uh, desain untuk bisa handle big data itu maka diberi skor 5. Kemudian yang lainnya contohnya ada cleaning data,
Dari sini ada Power Query juga membantu, tetapi audit perubahan kadang kurang eksplisit. Kemudian untuk di Python itu pipeline kode jelas, kemudian mudah diulang. Kemudian untuk R sendiri itu pipeline-nya jelas, sangat kuat untuk transformasi statistik. Kemudian untuk catatannya, untuk handle 100.000 data itu, untuk data transaksi yang berulang, kode lebih aman karena langkahnya dapat diulang. Oke, di sini skor untuk Excel juga 3 dan juga untuk skor dasar pemrograman Python juga R itu di 5. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perbandingan skor-skornya. Kemudian untuk di Big Data Reliance itu pasti yang menang di Python dan juga R. Untuk kolaborasi di sini sama untuk skornya. Nah, untuk reproducibility itu di Python dan juga R untuk yang paling tinggi. Dan untuk visualisasi, analisis statistik, cleaning data, dan juga kapasitas performa itu lebih tinggi menggunakan bahasa pemrograman Python atau R. Nah, untuk alur end-to-end-nya sendiri itu untuk ingest, dimana kita perlu mengambil data transaksi dari CSV, Excel, API, database. Dimana untuk outputnya sendiri itu ada raw data tersimpan, kemudian tool yang disarankannya itu contohnya SQL atau Python, kemudian untuk kontrol kualitasnya itu kita perlu mau cek jumlah barisnya dan juga duplikasi ID-nya dan juga skema. Untuk resiko jika diabaikan ini kemungkinan besar datanya hilang ataupun formatnya tidak konsisten. Kemudian ada tahap cleaning, ada tahap transformasi, ada tahap EDA, di mana untuk cleaning ini kita menangani missing value di tiket tipe data seperti tanggal, harga ataupun jumlah. Outputnya itu clean dataset. Tool yang disarankan itu Python, R atau Power Query. Selanjutnya untuk transformasi. Untuk aktivitasnya sendiri yaitu kita membuat rumus itu total transaksi sama dengan harga dikali jumlah, bulan, dan juga kategori. Untuk outputnya sendiri itu dataset tetap siap analisis. Untuk tool yang disarankan Python, R, Excel, dan juga Excel formula ya. Selanjutnya ada EDA, di mana aktivitasnya itu untuk melakukan ringkas total omset, jumlah transaksi, produk atau kategori yang laris, di mana outputnya itu profil bisnis dan juga tool yang disarankan itu pivot table, Python atau R. Untuk statistik sendiri itu untuk aktivitasnya itu korelasi, kemudian distribusi harga atau jumlah, dan juga outlier. Outputnya itu ada temuan statistik, tool yang disarankannya itu Python atau R. Nah, untuk visualisasi itu kita bisa menggunakan dashboard dan bulanan kategori produk, di mana outputnya itu sebuah grafik ataupun dashboard. Tool yang disarankannya itu Excel, Power BI, Python atau R. Untuk reportingnya itu melakukan interpretasi dan juga rekomendasi bisnis. Outputnya sebuah laporan akhir ya. Kemudian untuk tool yang disarankan itu ada Excel, Slides, dan juga Notebook. Dan yang terakhir itu ada automation, di mana aktivitasnya itu melakukan penjadwalan pipeline dan juga version control. Outputnya prosesnya berulang. Tool yang disarankan itu ada Python, PlusGit, dan juga Plus Scheduler. Oke, selanjutnya untuk rekomendasi kritis, cara analisis untuk skenario analisis cepat oleh user bisnis itu tool yang terbaik itu Excel, Pivot Table, dan Power Query. Alasannya kenapa? Karena mudah dipahami dan juga cepat untuk eksplorasi awal. Kemudian catatan implementasinya itu gunakan tabel yang terstruktur dan juga validasi formula. Untuk skenario cleaning berulang dan dataset bertambah itu tool yang terbaik itu adalah Python. Kenapa? Karena pipeline reproducible, cepat, dan juga mudah connect database atau API. Untuk implementasinya kita menggunakan Pandas, Flars, logging, ataupun version control. Untuk skenario analisis statistik formal, tool yang terbaik itu menggunakan R. Kenapa? Karena paket statistik dan visualisasi sangat matang. Di mana untuk catatan implementasinya itu menggunakan TD,
di reverse data table ataupun ggplot2. Oke. Untuk skenario big data jutaan per transaksi itu tool yang terbaik itu SQL, Python, Spark, dan Polars. Kemudian untuk dashboard management itu tool yang bisa kita gunakan yang terbaik itu ada Power BI, uh, Power BI, Tableau, Excel dashboard. Kemudian untuk potensi kesalahannya itu tipe data salah di mana contoh pada transaksi e-commerce itu tanggal dibaca sebagai teks atau serial yang tidak diformati. Dampaknya itu tren waktu salah. Karena memang tadi juga kan contoh dari beberapa dataset itu ada format yang tidak sesuai, kemudian ada yang nol ataupun yang apa namanya NA. Kemudian untuk mencegahnya sendiri itu validasi tipe tanggal dan juga format. Untuk duplikasi transaksi itu contohnya itu pada transaksi e-commerce itu ID transaksinya muncul 2 kali, dampaknya omsetnya terhitung ganda. Untuk pencegahannya itu kita perlu mengecek unique ID dan juga aturan dedup. Untuk apa namanya missing value itu uh, misal contohnya itu harga 17 kosong, dampaknya itu total transaksinya salah. Kemudian untuk pencegahannya itu melakukan imputasi atau exclude dengan alasan jelas. Untuk outlier tidak dikaji jumlah pembelian ekstrim, rata-rata bias. Kemudian kita perlu pencegahannya itu menggunakan median, EQR, dan juga review transaksi. Dan di sini juga ada manual edit Excel di mana contohnya itu hanya data dari kategori tertentu, formula tertimpa angka manual. Dampaknya hasilnya tidak bisa direproduksi. Pencegahannya itu kita proteksi menggunakan sheet, gunakan Power Query ataupun script. Dan untuk potensi kesalahan yang terakhir itu ada korelasi dianggap casual. Dimana contoh pada transaksi itu ada harga tinggi berkorelasi dengan omset. Dampaknya itu rekomendasi bisnisnya keliru. Untuk pencegahannya itu menggunakan eksperimen analisis lanjutan sebelum klaim sebab akibat. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 itu namanya. Nah, di sini ada seorang analis ingin memahami hubungan antara suhu dan juga hasil panen kopi menggunakan analisis statistik. Data dummy-nya sudah dipersiapkan, itu ada kolom suhu dan juga hasil panen. Untuk instruksinya sendiri itu kita perlu menghitung mean, median, dan juga standar deviasi. Kemudian ada analisis hubungan, korelasi sederhana, dan juga interpretasikan hasil secara kritis. Kemudian ternyata jelaskan apakah hubungan bersifat linear. Oke, untuk nomor 4 itu ABS cantumkan di gambar jawaban ya. Untuk kode Python-nya ini kita menggunakan pandas dan juga NumPy. Kemudian ada juga lotlib, di mana kita perlu membaca Excel-nya, kemudian menampilkan data awalnya seperti apa. Kemudian di sini yang pertama itu ada statistik deskriptif, di mana kita akan mencari min-nya, di mana mean-nya atau apa namanya nilai tengah ya. Nilai tengah itu kita bisa pakai main itu saya lupa, lebih banyak muncul atau yang di apa ya, nilai tengah ya, saya lupa. Untuk median juga kita bisa menggunakan apa namanya function dari pandasnya sendiri di bukan pandas ya, betul, dari pandas yang dibaca dari data Excel. Kemudian di sini ada standar deviasinya, kita bisa menggunakan function std, dan kita tinggal selanjutnya kita melakukan print dari hasil. Kemudian untuk analisis korelasinya kita bisa menggunakan person R ya, the
Oke, selanjutnya untuk interpretasinya itu misal korelasinya itu di atas 0,8 itu hubungannya sangat kuat, kemudian yang lebih dari sama dengan 0,6 itu kuat, dan untuk 0,4 sama dengan atau lebih 0,4 itu sedang, kemudian untuk korelasinya 0 eh, lebih besar sama dengan 0,2 itu lemah, kemudian selain itu sangat lemah. Kemudian eh, arah hubungannya itu jika korelasinya itu di atas 0 itu arahnya ke positif. Jika minus atau di bawah 0 itu atau sama dengan 0 itu negatif. Kemudian untuk hubungan antar suhunya itu apa namanya? Jika memang korelasinya itu di atas lebih dari sama dengan 0,5 itu hubungannya cenderung linear karena nilai korelasinya cukup tinggi. Kemudian jika selain itu hubungannya itu tidak terlalu linear karena nilai korelasinya rendah. Nah, untuk penjelasannya sendiri di sini, statistik deskriptif adalah mean. Ini untuk melihat rata-rata suhu dan rata-rata hasil panen. Median ini digunakan untuk mengetahui nilai tengah data. Kemudian untuk standar deviasi ini menunjukkan seberapa besar penyebaran data. Untuk analisis korelasinya, di sini menggunakan korelasi persen ya, yang memiliki rentang mendekati plus 1 itu hubungannya positif atau kuat. Untuk mendekati minus 1 itu hubungannya negatif atau negatif kuat ya, maaf, negatif kuat. Untuk mendekati 0 itu hampir tidak ada hubungan. Contohnya jika korelasinya 0,175 itu suhunya naik cenderung meningkatkan hasil panen. Nah, kemudian jika korelasinya itu minus 0,75 itu suhu naik cenderung menurunkan hasil panen. Untuk interpretasi kritisnya itu analisis korelasi tidak selalu menunjukkan sebab akibat ya. Contohnya itu hasil panen kopi tidak hanya mempengaruhi suhu. Faktor lain seperti curah hujan, pupuk, dan juga kualitas tanah dan juga kelembaban juga itu dapat mempengaruhi hasil panen itu sendiri. Selanjutnya itu apa sih hubungannya apa hubungan bersifat linear itu? Kenapa hubungan bisa dikatakan linear itu? Jika memang ada pola titik pada scatter plot, yaitu membentuk kecenderungan garis lurus. Indikasinya itu scatter plot ini membentuk pola naik ataupun turun yang konsisten, di mana garis regresi cukup mengikuti pola data dan juga nilai korelasi cukup tinggi. Oke, kemudian untuk soal nomor 5 di sini itu uh, ada diminta membangun pipeline analytics sederhana menggunakan Python atau R untuk dataset retail. Nah, di sini saya menggunakan Python ya. Nah, kemudian untuk sini itu jelaskan alur analitik, collection, cleaning, analysis, dan juga visualisasi. Untuk buat pseudocode Python-nya, kemudian rancangan visualisasi yang tepat, kemudian menjelaskan insight bisnis yang bisa diambil. Oke, untuk nomor 5 di sini. Untuk alur analitik datanya, yang pertama itu ada collection atau pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari sistem kasir POS, kemudian spreadsheet penjualan ataupun database pelanggan ataupun e-commerce. Untuk dataset itu seperti contoh ya dataset yang tadi. Untuk cleaning pembersihan datanya itu kita perlu menghapus data manual, kemudian menghapus duplikasi, kemudian mengubah tipe data ya. Kemudian validasi nilai transaksi. Nah, di sini ada contoh kode dari Python di mana untuk menghilangkan duplikat dan juga untuk mengubah tipe data dan juga untuk menghapus data yang kosong atau nol. Kemudian untuk analisis data di sini itu untuk tujuannya itu untuk mengetahui kota dengan transaksi terbesar, kemudian menghitung rata-rata pembelian pelanggan, kemudian melihat hubungan jumlah transaksi dan total belanja. Contoh analisisnya itu ada di total penjualan per kota, min transaksi, dan juga korelasi transaksi uh, dibandingkan dengan total belanja. Untuk visualisasinya itu sendiri, visualisasi ini tuh membantu ya untuk mengambil pengambilan keputusan bisnis. Contohnya itu seperti bar chart untuk penjualan per kota, kemudian itu pie chart untuk kontribusi pelanggan, scatter plot ini untuk hubungan antara transaksi dan juga total belanja.
Untuk pseudokotannya sendiri di sini saya sudah cantumkan, di mana di sini kita apa namanya membaca uh, membaca XLX ini. Untuk di lokal saya itu namanya detail XLS ya. Kemudian untuk untuk cleaning itu kita perlu uh, menghapus duplikat data, kemudian menghapus data yang nol atau yang kosong. Kemudian kita mengubah tipe data transaksinya itu ke tipe data integer, kemudian total itu ke tipe data float. Kemudian untuk total penjualan kita bisa menggunakan function sum. Kemudian untuk rata-rata transaksi itu menggunakan min. Dan untuk penjualan per kota itu kita bisa melakukan group by antara kota dan juga totalnya itu kemudian dijumlahkan. Untuk korelasinya itu kita perlu melakukan korelasi antara transaksi dengan total dari penjumlahan tadi. Dan untuk bar chart kita bisa menggunakan plot tadi. Nah, di sini menggunakan bar ya. Dan juga di sini untuk scatter plotnya itu diambil dari data transaksi dan juga data total. Kemudian apa namanya? Rancang visualisasi yang tepat. Nah, di sini untuk penjelasan terkait chart ya, di mana bar chart ini digunakan untuk membandingkan total penjualan per kota. Contoh insight-nya itu Jakarta memiliki revenue tertinggi. Untuk scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan jumlah transaksi dengan total belanja jika titik naik membentuk pola hubungan bersih dekat linear positif. Untuk pie chart ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pelanggan terhadap total revenue. Kemudian ada line chart digunakan jika ada waktu, tren, penjualan bulanan, dan juga seasonality. Kemudian untuk terkait insight-nya, di sini saya akan menjelaskan insight bisnis yang bisa diambil. Contohnya insight satu kota dengan penjualan tertinggi. Kemudian untuk insight kedua itu hubungan transaksi dan juga total belanja. Insight ketiga itu terkait segmentasi pelanggan. Untuk yang keempat itu kita perlu optimasi stok. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Terima kasih dan selamat.